Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu menunggu kehadiran kisah-kisah atau cerita-cerita dari kami untuk kami perdengarkan kepada para jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya jamaah warga besar Nahdlatul Wathon maupun warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dan lebih khusus lagi para subscriber yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah, selalu dalam keadaan sehat wal afiat, panjang umur, murah rizki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah. Amin amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Agisna agisna agisna. Dalam pertemuan kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA, di mana Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA dari sejak lahir beliau sudah terkenal kepintaran dan sudah nampak wibawa yang ada pada diri beliau, karena beliau adalah salah satu cucu dari pendiri organisasi Islam di NTB, yaitu organisasi Nahdlatul Wathon. Sehingga Tuan Guru Bajang atau Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA ini, di saat beliau berada di bangku sekolah, selalu mendapat ranking yang terbaik, bahkan di MTS Muallimin Pancor dulu sampai kelasnya itu dilompat. Yang kelas 1 langsung menjadi kelas 3 karena aturan pemerintah masih boleh lompat kelas kalau kebetulan siswa dari sekolah itu sangat istimewa dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya itu. Maka ada aturan pemerintah yang membolehkan untuk lompat kelas. Itulah riwayat dari Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA di saat beliau itu berada di bangku MTS Muallimin NW Pancor hanya 2 tahun. Namun setelah Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA di Madrasah Aliyah Pancor, pada saat itu aturan pemerintah sudah berubah. Walau bagaimanapun hebatnya seorang siswa, tidak boleh ada yang dilompat kelasnya, harus sama dengan teman-temannya yang lain. Maka pendidikan dimanapun, karena itu adalah merupakan aturan dari pemerintah, kita harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kita.
Itulah sebabnya Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA di saat beliau mengenyam pendidikan di Madrasah Aliyah NW Pancor dulu 3 tahun. Setelah tamat Madrasah Aliyah Muallimin NW Pancor, lalu beliau itu melanjutkan studinya di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor, yang kurang lebih beliau itu berada di MDQH atau Ma'had Darul Quran wal Hadis NW Pancor itu kurang lebih 1 tahun. Kemudian karena ada permintaan dari kakek beliau, yaitu guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, agar beliau itu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Kenapa Bapak Maulana Syekh guru besar kita itu mengirim atau mengutus beliau untuk melanjutkan pendidikan beliau di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu? Sebab kemampuan intelektual beliau, kepintaran yang ada pada beliau itu cukup mampu untuk masuk di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Menurut cerita orang yang pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu, kita harus benar-benar pintar, dan tidak cukup dengan kepintaran kita itu, harus benar-benar menjadi siswa mahasiswa yang benar-benar tekun dalam mengulang dan menggali ilmu pengetahuan yang kita cari di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu. Sebab kalau kita hanya mengandalkan kepintaran, kemudian kita tidak benar-benar tekun dalam belajar, kita tidak akan bisa sampai kepada tingkatan yang terakhir, alias tidak bisa lulus pada Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu. Karena sangat sulitnya yang namanya Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir itu, maka harus kita benar-benar tekun dalam belajar, di samping kita termasuk orang yang benar-benar rajin dan pintar serta cerdas. Di saat beliau atau Bapak Tuan Guru Bajang berada di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir untuk menimba ilmu pengetahuan, diperhatikannya oleh seorang tuan guru yang kebetulan tuan guru itu juga sedang berada di Universitas Al-Azhar Kairo untuk menimba ilmu pengetahuan. Di saat Bapak Tuan Guru Bajang di Mesir itu selalu diperhatikan hampir setiap hari dan malamnya. Namun Bapak Tuan Guru Bajang itu tidak pernah dilihatnya bermain-main, hanya yang dilihatnya belajar dan terus belajar, beribadah dan terus beribadah, seperti yang dilakukan oleh kakek beliau di Makkatul Mukarramah dulu waktu beliau menimba ilmu pengetahuan di Madrasah As-Salatiyah Makkah. Artinya tidak ada waktu kosong bagi beliau untuk belajar
dan terus belajar, beribadah dan terus beribadah. Sehingga kata orang sekarang kurang gaul, pemuda kurang gaul. Namun yang kita lihat sekarang, walaupun beliau itu adalah termasuk pemuda yang kurang gaul, kita buktikan setelah beliau itu tamat, ilmunya sangat dikagumi oleh ulama-ulama besar, ulama-ulama yang tidak pernah kita kenal berdatangan dan memuji-muji beliau, memuji keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Tidak hanya di Lombok, para tuan guru yang benar-benar ikhlas dalam menerima keberadaan Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Beliau yang ada di Lombok benar-benar kagum terhadap keilmuan yang dimiliki oleh tuan guru yang ada di Lombok. Di luar negeri, di Indonesia, para kiai-kiai selalu menyambut kedatangan dan mengundang agar Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA itu bisa datang ke tempat acara yang diadakan oleh para ulama yang ada di Indonesia, bahkan di luar negeri pun. Karena ulama-ulama itu tahu bahwa bagaimana tingkat keilmuan dan kecerdasan serta kesolehan yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Melihat keberanian dan kehebatan yang dimiliki oleh Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainul Majdi MA setelah pulangnya dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu, Tuan Guru yang memperhatikannya atau yang selalu memperhatikannya di saat beliau itu di Universitas Al-Azhar Kairo mengatakan, saya benar-benar heran dan tidak menduga bagaimana mental dan keberaniannya Bapak Tuan Guru Bajang dalam menyampaikan nasihat-nasihat ilmu-ilmu yang perlu kita terima di masyarakat, yang perlu kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya benar-benar kagum kepada kehebatan, keberanian yang dimiliki oleh Bapak Tuan Guru Bajang. Itulah ucapan Tuan Guru tersebut pada suatu waktu yang lewat. Kenapa Tuan Guru tersebut mengatakan hal yang demikian? Tidak menyangka bahwa Tuan Guru Bajang itu berani tampil di halayak ramai, karena Tuan Guru Bajang di saat berada di Mesir di Universitas Al-Azhar Kairo itu tidak pernah bergaul dengan teman-teman sekuliahnya, hanya belajar dan belajar terus, dan tempat belajarnya itu di masjid, dan tempat belajarnya itu di dalam masjid. Di dalam masjid terus untuk mengulang dan mengulang pelajaran-pelajaran yang pernah diajarkan di Universitas Al-Azhar Kairo, bahkan menggali ilmu yang akan dipelajari di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, sehingga tidak ada waktu kosong bagi Bapak Tuan Guru Bajang pada saat beliau menimba ilmu pengetahuan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Waktunya itu selalu diisi dengan
menerima ilmu, mengulang ilmu, menggali ilmu, beribadah, berwirid dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah sedikit cerita dari seorang tuan guru yang bersamanya di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada saat itu. Dan mudah-mudahan generasi-generasi yang akan datang bisa mengikuti jejak langkah Bapak Profesor Dr. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA agar menjadi mahasiswa yang sukses dalam menggali ilmu pengetahuan dimanapun mereka menggali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi diri, keluarga, masyarakat untuk membangun negara, bangsa, dan agama yang kita cintai dan kita miliki ini. Wallahu a'lamu bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.